Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Citra dengan NIM 34022210077 dari kelas manajemen reguler C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Korelasi atau correlation adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan. Nilai koefisien korelasi berada di antara negatif 1 sampai dengan 1. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Koefisien determinasi merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinasi dengan simbol R pangkat 2 merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Di sini juga sudah ada rumusnya. Langsung saja kita hitung. Untuk hasil perhitungan korelasi antara kualitas pelayanan pramuniaga dengan pembeli yaitu 0,403, artinya jika kualitas pelayanan pramuniaga ditingkatkan maka jumlah pembeli akan meningkat. Setelah itu pada regresi, jika kualitas pelayanan pramuniaga terhadap jumlah pembeli dapat diketahui pada koefisien determinasi atau R pangkat 2 yaitu pelayanan jumlah pembeli sebesar 16,25%. Selebihnya ditentukan oleh faktor lain. Nah, untuk hasil perhitungan korelasi antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli sebesar 0,786. Artinya jika jumlah pengunjung ditingkatkan maka jumlah pembeli akan meningkat. Nah, pada regresi jadi pengaruh jumlah pengunjung terhadap pembeli dapat diketahui melalui koefisien determinasi atau R pangkat 2 yaitu 0,678 yang artinya jumlah pembeli apabila dipersenkan menjadi 67,8% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain. Nah, selanjutnya kita akan menghitung korelasi antara kualitas pelayanan pramuniaga dengan jumlah pengunjung.
Hasil dari perhitungan korelasi antara kualitas pelayanan pramuniaga atau X1 dengan jumlah pengunjung atau X2 sebesar 0,180 berdasarkan tabel keratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat lemah antara kualitas pelayanan pramuniaga dengan jumlah pengunjung. Artinya, apabila kualitas pelayanan pramuniaga ditingkatkan, maka jumlah pengunjung akan meningkat. Nah, pada regresi, pengaruh jumlah kualitas pelayanan pramuniaga dengan jumlah pengunjung dapat diketahui melalui koefisien determinasi atau R⁻2 sebesar 3,2% dan selebihnya ditentukan pada faktor-faktor lain. Terakhir, kita akan menghitung korelasi dan regresi pada kualitas pelayanan pramuniaga dengan jumlah pengunjung dan pembeli. Langsung saja. Antara kualitas pelayanan Hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan pramuniaga, jumlah pengunjung, dan pembeli berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan pramuniaga dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli. Artinya, apabila kualitas pelayanan pramuniaga dan jumlah pengunjung ditingkatkan, maka jumlah pembeli akan meningkat. Nah, untuk regresi, jadi pengaruh jumlah pengunjung dengan kualitas pelayanan pramuniaga terhadap jumlah pembeli dapat diketahui melalui koefisien determinasi diperoleh 0,47 dan jika dipersenkan menjadi 47% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.